Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan sehat, kuat, dan ceria selalu. Kita bersyukur karena Tuhan telah beri kekuatan kepada kita dalam mengharungi hari-hari yang penuh cabaran. Dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kesempatan hari ini kita dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan kita sadar bahwa setiap kesempatan itu adalah anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga berterima kasih untuk tim yang selalu bahkan sentiasa melayani kita setiap minggu. Tim media yang sentiasa memastikan kita mengikuti acara ibadah setiap minggu. Terima kasih untuk pelayanan Anda, tim Praise and Worship, yang selalu memberkati kita dengan puji-pujian yang menyegarkan rohani kita. Dan tim pendoa yang setia berdoa untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita, bahkan dunia. Mereka setia berdoa untuk kita. Kita yakin setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap doa yang kita tabur di hadapan Tuhan, kita yakin kita akan menuai apa yang kita tabur melalui doa-doa kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita terus mempelajari firman Tuhan seperti mana yang telah kita ketahui bahwa ada tema yang menjadi campaign yang kita perlu bahas, yang kita perlu pelajari. Dan seterusnya, setelah kita mengerti tema itu dan bagaimana cara kita mengaplikasikan tema itu dalam kehidupan kita, dalam praktikal hidup kita setiap hari, baik kepada keluarga kita, terhadap kawan-kawan kita yang seiman, maupun orang-orang yang tidak seiman dengan kita, kita tetap menyatakan kemurahan hati Bapa itu dalam hidup mereka melalui kita. Pada hari ini kita mempelajari satu firman yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Ya. Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan dalam firman Tuhan ini, saya akan membaca bahagian ini. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membahas bahagian firman Tuhan ini, saya membawa kita sejenak dalam doa kita untuk persiapkan hati kita, supaya firman yang kita dengar sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman yang telah kami baca bersama. Kami yakin sungguh Tuhan, bahwa apa yang telah kami baca sebentar tadi adalah perkataan Allah yang hidup, perkataan yang berkuasa, perkataan yang dapat mengubah kehidupan kami. Pada saat kami menerima kebenaran firman, membuka hati kami, pasti kehidupan kami akan mengalami perubahan, mengalami terobosan. Oleh itu Bapa di sorga, kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Segala halangan-halangan yang menghalangi kami mendengar firman, yang menghalangi kami untuk konsentrasi mendengar firman, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Roh Kudus yang menuntun kami untuk membawa kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya, amin, amin.
Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan ini ada dua perkara yang kita lihat, yaitu dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus yang telah datang sebagai manusia, berarti dia telah mengalami apa yang dialami oleh manusia, dia juga telah mengalami hal yang sama. Itu sebabnya saudaraku, dia disebut juru selamat, karena dia telah mengalami ataupun lalui perkara-perkara yang manusia pernah alami dalam hidupnya. Dan seterusnya, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Berarti saudaraku, dia bukan hanya dikatakan Allah menjadi manusia, pada masa yang sama juga dia adalah Allah yang datang untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia daripada dosa mereka. Dan Yesus Kristus dikatakan di sana dia datang untuk menggenapi misi Allah terhadap manusia. Dia datang dan dikatakan dia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati. Itu bermaksud saudaraku, Yesus Kristus menggenapi misi Bapa melalui dia, supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan, dibebaskan daripada cengkraman dosa. Itulah artinya saudaraku, kemurahan hati Bapa kepada manusia. Dari pembacaan ini saudaraku, kita akan mempelajari satu tema, yaitu kuasa kemurahan hati Bapa. Kuasa kemurahan hati Bapa ini saudaraku penting untuk kita fahami. Ketika kita mengerti dan menangkap kuasa kemurahan Bapa dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang dahsyat, yang luar biasa dipakai Tuhan. Saudara kekasih, kita lihat apa yang disebut tentang pribadi Allah. Allah adalah roh yang berpribadi, yang menyatakan dirinya kepada setiap orang yang merindukannya, setiap orang yang berseru kepadanya. Dia menyatakan dirinya. Itu bermakna saudaraku bahwa Allah itu sangat bermurah hati terhadap manusia. Dia datang ke dunia saudaraku demi untuk kepentingan keselamatan manusia, demi untuk menyelamatkan manusia daripada pelanggaran ataupun daripada dosanya. Itulah artinya saudaraku, walaupun Allah itu roh, tapi dia datang dalam bentuk pribadi, yang bermaksud bahwa dia mau menyatakan kemurahan hatinya kepada kita semua. Dia adalah Allah yang tidak pilih kasih dan Allah yang tidak memandang muka. Dia adil bagi semua manusia. Itu di dalam Ulangan pasal 10 ayat 17. Dia adalah Allah yang adil, yang penuh kasih. Dia tidak memandang muka. Dia tidak dia tidak berat sebelah. Kasihnya saudaraku sama rata kepada orang yang percaya kepadanya. Kalau kita mengikuti khotbah pada minggu yang lepas, kita mempelajari bagaimana kemurahan hati Bapa itu saudaraku ditunjukkan daripada ilustrasi cerita daripada anak yang hilang. Bapa yang begitu mengasihi anaknya, menerima anaknya kembali. Walaupun anaknya dikatakan telah memberontak dan telah menghabiskan harta yang menjadi bahagiannya dan memboroskan harta yang telah menjadi bahagiannya, dan waktu dia pulang ke pangkuan bapaknya menerima anak itu apa adanya. Itu adalah menunjukkan kemurahan hati Bapa yang harus kita tarapkan dalam hidup kita, yang harus kita
praktikal ataupun yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, daripada tema khotbah pada hari ini, yaitu kuasa kemurahan hati Bapa, kita akan mempelajari 2 poin daripada tema ini. Yang pertama, yaitu kuasa kemurahan hati Bapa. Yang pertama dinyatakan melalui kepeduliannya terhadap keberadaan kita. Kepedulian Allah terhadap keberadaan kita, saudaraku, pada hari ini itu adalah menunjukkan bahwa Allah sangat bermurah hati kepada kita. Siapa kita? Sehingga Allah menunjukkan kemurahannya terhadap kita. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu mengerti mengapa kemurahan hati Bapa ini menjadi yang harus menjadi bahagian dalam hidup kita. Dikatakan, saudaraku, dalam Yohanes 2 ayat 24 ayat 25, kita lihat bahwa melalui kuasa kemurahan hati Bapa ini, saudaraku, dia menyatakan kepeduliannya terhadap kita. Dan dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan baca bahagian ini. Saudara boleh melihat ataupun merujuk Alkitab yang ada di tangan saudara pada saat ini, baik itu Alkitab manual ataupun Alkitab elektronik daripada handphonemu. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, tulisan tebal di atas, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 5, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara kekasih, inilah pengakuan Raja Daud pada waktu dia coba menjauhkan diri daripada Allah oleh karena pelanggarannya, oleh karena dosa yang telah dia lakukan. Apa yang dia alami, saudaraku? Malah dia dapat mengalami, bahkan dapat merasakan Allah itu semakin dekat kepadanya. Itu sebabnya dia katakan dalam ayat yang ke-5, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Itu bermaksud, saudaraku, kepedulian Allah terhadap manusia. Kepedulian Allah terhadap kita. Dikatakan di sana, Bapa tahu segala sesuatu tentang manusia. Pada saat engkau duduk mendengar firman, pada saat engkau membuka hatimu, pada saat engkau fokus terhadap kebenaran firman, Tuhan tahu apa yang ada di hatimu ketika ini. Ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, apapun kegiatan, apapun yang kau lakukan, Tuhan tahu keadaan kita. Tidak ada alasan, saudaraku, untuk kita menjauhi Tuhan dalam hidup kita. Keadaan yang terjadi hari ini, baik dalam dunia kita, ya, baik yang ada di sekitar kita, dalam negara kita, Tuhan tahu semua keadaan itu. Yang menjadi bahagian kita adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Dia, mencari wajahnya, saudara. Alasannya karena Dia tahu segala sesuatu tentang manusia. Bahkan dikatakan oleh Mazmur tadi, saudaraku, sebelum kita mengeluarkan kata-kata kita, sebelum kita mengucapkan sesuatu, Tuhan sudah tahu apa yang harus kita ucapkan, apa yang akan kita katakan. Dia tahu.
Dia menyatakan kepeduliannya, saudaraku, dalam arti kata apa? Bapa tahu tentang hati kita juga. Apa yang ada di hati kita pada saat ini? Apa yang ada di dalam perbendaharaan hati kita ketika ini? Tuhan tahu. Ketika engkau menyimpan sesuatu yang jahat, ketika engkau memegang kepahitan dalam hatimu, Tuhan tahu segala sesuatu yang ada di hatimu. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa Raja Salomo dalam tulisannya Amsal juga berkata bahwa kita harus menjaga hati kita. Karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Pada saat kita menjaga hati kita, Tuhan sangat senang. Tuhan sangat suka melihat kita menjaga hati kita. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Entah engkau menyimpan sesuatu yang baik dalam perbendaharaan hatimu, ataupun hal yang tidak baik, Tuhan mengetahui semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyembunyikan sesuatu di hati kita. Mungkin di hadapan manusia kita boleh berpura-pura, saudaraku, ya. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Malah dikatakan, saudaraku, kita seperti orang yang telanjang di hadapannya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kepeduliannya, saudaraku, dinyatakan dalam apa? Ia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Apa maksudnya, saudaraku? Ketika kita masih terikat dalam pelanggaran ataupun terikat dengan dosa kita, untuk menghampiri Tuhan itu, saudaraku, tidak semudah yang kita ucapkan. Karena Allah tidak berkompromi dengan pelanggaran kita. Oleh itu, saudaraku, tujuan Tuhan, tujuan kuasa kemurahan hati Bapa itu, saudaraku, membawa kita supaya kita benar-benar mengalami bagaimana kemurahan hati Bapa itu sebenarnya terhadap kita. Itulah yang perlu kita ketahui, saudara. Saat kita memiliki sikap hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan, dan kita menangkap kemurahan hati Bapa itu dalam diri kita, hidup kita, saudara, menjadi indah. Poin yang kedua, kuasa kemurahan hati Bapa. Yang kedua yaitu kuasa kemurahan hati Bapa bermaksud Dia memberi jaminan bahwa segala sesuatu ada di dalam tangannya. Segala sesuatu berarti semua, dari hal yang terkecil sekalipun, saudaraku, sampai hal yang besar, semuanya ada di dalam tangan Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 35 kita melihat bagian ini. Yohanes pasal 3 ayat 35 dikatakan di sana, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Berarti segala sesuatu, apa yang dimaksudkan segala sesuatu? Segala yang ada, baik itu di hadapan kita hari ini, saat ini, itulah yang dimaksudkan segala sesuatu. Baik yang ada pada dirimu, segala yang kau miliki pada hari ini, entah itu harta, ya, entah itu apa saja, segala-galanya ada di dalam tangan Yesus Kristus. Luar biasa, saudaraku. Berarti keselamatan kita ada di dalam tangannya. Keselamatan kita itu ada di dalam tangannya. Kita merujuk dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, ya. Dikatakan dalam ayat 12,
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang olehnya kita dapat keselamatan. Itulah maksud firman Tuhan, bahwa melalui Yesus Kristus, saudaraku, kita memiliki keselamatan itu. Masa depan kita ada di dalam tangannya. Masa depan kita, saudaraku, hari esok kita ada di dalam tangannya. Itulah sebabnya, saudaraku, kita jangan khawatir tentang hari esok, kata firman Tuhan. Karena segala sesuatu itu, hari-hari kita ada di dalam tangannya. Itulah yang dimaksudkan masa depan kita ada di dalam tangan Yesus. Pada waktu masa depan kita berada di dalam tangannya, saudaraku, kita tidak perlu lagi khawatir tentang jaminan keselamatan kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam tangannya. Kecuali, saudaraku, kita berada di luar tangan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang takut, menjadi pribadi yang khawatir dalam hidupnya. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 ayat 22. Saya akan baca bahagian ini. Injil Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24 dikatakan di sana, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan. Orang yang percaya, saudaraku, dikatakan dia tidak lagi berada di bawah hukum, tapi dia berada di dalam Yesus Kristus. Berarti dikatakan di sana dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Masa depan kita ada di dalam tangannya. Luar biasa, saudaraku. Dalam poin seterusnya, ia memiliki dalam dirinya kuasa memberi hidup. Yesus sendiri, saudaraku, Dia memiliki kuasa itu untuk memberi hidup kepada saya, memberi hidup kepada kita semua. Itu sebabnya, saudaraku, pada waktu Allah berkata kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Aku adalah Aku. Berarti, saudaraku, Allah, Dia tidak bersandar kepada apapun. Segala sesuatu adalah diperbuat ataupun dijadikan olehnya. Dia tidak bersandar dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena Dia adalah Allah pencipta. Dia adalah Allah atas segala-galanya. Itulah sebabnya Dia berkata, Aku adalah Aku. Ia memiliki dalam dirinya kuasa memberi hidup. Ketika kita mengalami kuasa kemurahan hati Bapa dalam hidup kita, ada kehidupan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Ada harapan dalam hidup kita. Itulah kehendak Allah, kehendak Bapa bagi kita, supaya kita memiliki kehidupan itu dalam diri kita. Ia memberi jaminan bahwa segala sesuatu ada di dalam tangannya, bermakna Allah Bapa sudah menyatakan apa yang akan terjadi atas kita. Dia menyatakan segala sesuatu apa yang terjadi atas kita. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 24. Terhadap orang percaya apa yang
dia katakan, orang yang percaya akan memiliki kehidupan. Dan juga 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca bahagian ini dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang 9. Terhadap orang yang tidak percaya, apa yang terjadi? Dalam ayat 7 dikatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat yang ke-9, mereka itu akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Itulah yang terjadi. Itulah yang Allah Bapa nyatakan, apa yang terjadi atas kita. Orang yang berharap kepada Tuhan akan memiliki jaminan itu. Dan terhadap orang yang tidak percaya akan mendapat hukuman kekal daripada Allah sendiri. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kemurahan hati Bapa ini, saudaraku, sebenarnya membawa kita mengalami kuasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mengalami kuasa kasih itu dalam diri kita, kita tidak dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kuasa kemurahan hati Bapa ini perlu kita alami dalam hidup kita. Ketika kita yang pertama-tama mengalami kuasa kemurahan Tuhan dalam hidup kita, itu yang membuat kita tidak bertahan untuk menahan kasih itu. Kita akan terus berbagi dan terus berbagi kasih kepada orang yang memerlukan kasih Tuhan dalam hidupnya. Yang terakhir sekali, tujuan kemurahan hati Bapa terhadap manusia adalah supaya manusia ataupun kita sadar akan kasih dan kemurahan hati Bapa terhadap diri kita, yang dahulunya kita juga tergolong dari mereka yang akan binasa, tetapi sekarang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah Bapa. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah tujuan kita mengalami kuasa kemurahan hati Bapa dalam hidup kita. Saya yakin jemaat Tuhan, pada waktu kita benar-benar mengalami kuasa kemurahan hati Bapa dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang terus-menerus membawa kasih itu, menceritakan kasih itu, kemurahan Bapa itu dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Siapapun yang kita ketemu ataupun siapapun pribadi yang kita jumpa, kita tidak tangguh-tangguh, kita tidak dapat menahan kemurahan hati Bapa yang telah kita alami. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Semoga jemaat Tuhan dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri bahagian ini dengan doa, saya juga tidak lupa berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus memberi sokongan dalam pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, untuk sokongan doa Anda, untuk sokongan keuangan yang Anda berikan buat pelayanan Tuhan. Kita yakin apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar-benar kita lakukan dengan iman percaya kita. Dan benih yang kita tabur ini
akan kita tuai satu waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi saya dan kita semua. Oleh itu, sekali lagi, Pastor berterima kasih untuk komitmen Anda yang setia mengasingkan persepuluhan, yang setia mengasingkan persembahannya untuk pelayanan Tuhan, yang setia memberi janji imannya ataupun pemberian kasihnya, apapun bentuk pemberianmu, kita yakin Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya dalam hidup kita. Oleh itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil kesempatan ini untuk berdoa bersama-sama. Kiranya apa yang telah kita dengar pada hari ini melalui kebenaran firman, biarlah kebenaran ini akan terus mengambil tempat di hati kita, dan kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa, dan Pastor akan memimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Yesus, buat berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman pada hari ini. Diberkati ya Tuhan jemaat Tuhan yang setia mendengar kebenaran firman. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman ini mengambil tempat di hati kami. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap waktu. Diberkati jemaat Tuhan yang membuka hatinya, yang menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya Tuhan kebenaran ini akan menuntun kami untuk menyatakan kemurahan hati Bapa yang telah kami alami, yang telah kami terima, dan kami mau bahagikan kemurahan hati Bapa ini melalui kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Oleh itu Bapa di sorga, kiranya ya Tuhan kebenaran-Mu ini akan terus mengiringi kami, membawa kami untuk terus melangkah dalam kebenaran Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang setia memberi sokongannya buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, baik melalui persembahan persepuluhan, persembahan khusus, baik itu janji iman, pemberian kasih. Kami berdoa Tuhan, berkati tangan anak-anak Tuhan yang setia mengulurkan pemberiannya di rumah-Mu. Hamba percaya sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau akan melipat gandakan berkat-Mu bagi orang-orang yang setia memberi bahagian yang menjadi milik Tuhan. Oleh itu Bapa di surga, hamba berdoa, berkati setiap umat Tuhan, baik keluarga, bujang, yang bekerja, yang masih belajar. Tuhan berkati jemaat-Mu ya Bapa di surga. Bapa, hamba berdoa sekali lagi untuk jemaat Tuhan, untuk minggu-minggu yang seterusnya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam apapun usaha yang mereka lakukan. Hamba mohon Tuhan perlindungan-Mu, keselamatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Ketika kami keluar masuk dari rumah tempat tinggal kami, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, jauhi kami Tuhan daripada segala bahaya. Biarlah kami Tuhan sentiasa berada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat penyertaan-Mu Tuhan dalam acara ibadah online kami pada hari ini. Diberkati jemaat sekalian yang terus setia mengikuti acara ibadah dimanapun mereka berada. Hamba percaya Tuhan akan memberkati hidup mereka, meneguhkan iman percaya setiap pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Segala doa permohonan ini kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi untuk jemaat Tuhan, untuk kesetiaan Anda. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.